Severny akan menuju ke arah Primorse sepertinya. Betul Kita sekali. masih melihat sebuah jalur pesawat yang belum terbuka minimapnya. Tapi kalau tadi gue predik dari Severny ke arah Primorse ini menandakannya bisa gue katakan 60-40 lah. Masih bisa untuk langsung dapat signature drop zone. Nah, betul sekali. Eldoge memang. Memang ya Eldoge. Kalau jago emang beda ya. Waduh. Bisa memprediksi seperti itu ya. Dari utara menuju ke arah selatan. Tapi kali ini tidak selatan ke bawah persis. Tapi sedikit ke arah kiri teman-teman semuanya. Ya betul banget, tim-tim yang akan drop down ke Milta kayak Boom misalnya, Lipovka juga cukup sulit, apalagi Karanovo, Ion misalnya butuh vehicle tentunya untuk usaha menuju ke arah tempat tersebut. Tapi kalau kita lihat kali ini, lagi-lagi Nara mengambil drop zone yang tadi mereka ambil. Mereka turun di area kiri, di area barat teman-teman semuanya. Ya betul banget, scrapping akan dilakukan Nara sebagaimana tadi kita lihat di angle pertama dan zonanya ternyata mengarah ke bagian utara dan ini tim-tim yang akan bermain di bagian Sosnovka, di bagian Novo, Milta bahkan tentunya butuh usaha lebih nantinya untuk mulai masuk dalam zona. Ranix cukup aman di bagian Severny karena nggak ada siren juga ya. Jadi mereka akan lakukan loot di sana sendirian saja. Dan menurut gue ini akan menjadi tim yang sangat kuat sih di awal-awal loot. Mereka cepat dari Ranix sendiri. Punya boostingan juga tadi Chicken di Erangel sebelumnya. Dan ya mereka udah masuk dalam zona. Kalau gue perhatiin kali ini Geek yang biasanya turun di area mansion, prison atau shelter di area situ, mereka sekarang mengambil Monstelber kali ini. Ada di area utara, mungkin karena memang jalur pesawatnya tidak memungkinkan untuk turun di area mansion atau prison, sehingga mereka memutuskan untuk mengubah drop zone mereka ada di Monstelber. Nah ini juga beberapa pro player yang pernah gue wawancara juga kayak pada akhirnya kalau kita berbicara league seperti ini, kita berbicara match yang sangat banyak, nggak bisa kita cuma punya satu strategi tentunya ya. Oleh karenanya dengan adanya misalnya round robin yang bisa bertemu dengan tim-tim lain, belum lagi jalur pesawat yang kadang bisa nyusahin kita juga. Kadang-kala kita butuh untuk signature drop zone yang lainnya. Karena memang kalau ngomongin PUBG Mobile itu bener-bener random banget teman-teman semuanya. Kita nggak bisa, gue pakainya M4 selalu M4. Ya kalau lagi dapat M4, kalau enggak mau ngapain? Masa mau dipukul? Kan sulit dong. Iya dong, jadi tentunya harus lebih maksimalkan senjata yang kita dapat. Dan boom, ini tadi kita bahas sedikit ya, kayak tadi ada pergerakan ke arah Yasnaya misalnya. Boom yang biasa di Milta sekarang bermain di bagian Georgiopol bagian utara. Begitupun The Pillars juga nggak sering mereka untuk bermain ke arah sana. Tapi karena jalur pesawat dan jalur rotasinya agak cukup menyulitkan kalau ke arah bagian selatan. Karena tadi kita lihat The Pillar sebelumnya main di Veripierre ya. Sekarang bermain di bagian Georgiopol bagian utara. Dan mereka bisa bertemu kapanpun walaupun zona masih memihak pada mereka. Ya betul sekali, kali ini kita akan melihat Boom Ikiar akan berhadapan dengan TP kali ini The Pillar Slayer. Sudah saling berdekatan, saling berbagi kompon saja, berbagi looting juga kali ini, saling bertetangga. Apakah akan terjadi fight di awal-awal? Kalau kita lihat dari Ramones, kita berpindah kali ini ke Yasnaya, di mana ada Bonafide yang memang selalu turun di area ini teman-teman semuanya. Ya betul banget, dan tadi gue mau ngebahas dikit tentang The Pillars dan juga Boom. Kenapa mereka nggak melakukan gerakan yang benar-benar masif ya. Karena apartemen juga agak tricky, jadi agak cukup sulit kalau mereka terlalu terburu-buru melakukan rush ya, melakukan sebuah agresi. Dan kita kembali ke BTR, tadi kita ngebahas sedikit, BTR adalah one of the biggest team. Bahkan menurut gue bisa gue katakan ini the biggest team Indonesia right now. Setuju. Dalam termin apapun ya, misal dari prestasi, dari apapun, mereka kuat banget. Namun mungkin di minggu ketiga kali ini mereka belum terlalu perform. Karena tadi, menurut gue adalah tim-tim dari komunitas sekarang udah mulai step up. Tidak hanya dari komunitas, dari tim-tim big names pun udah step up. Dan ini akan menjadi sebuah warna dan bumbu baru lah buat PMPL season ketiga tentunya. Betul sekali, inilah juga yang waktu itu pernah gue bahas. Waktu untuk Bigetron break mereka dari PMWL untuk masuk ke PMPL itu sangat-sangatlah minim. Yang gue takutkan bukan masalah mentalnya, cuma apakah strategi dari BTR ini tidak terbaca. Dan mungkin bisa dikatakan sedikit terbaca oleh tim-tim lain untuk saat ini. Oh iya, menarik juga ya untuk membahas dari perspektif tersebut. Karena banyak juga rotasi yang dari BTR tercut juga. Karena memang gameplay mereka udah sedikit terbaca. Dan bahkan di Erangel pertama tadi mereka agak mengganti loh. Tadi bergerak ke, biasanya mereka akan bergerak ke rumah Milta kan. Justru tadi langsung straight forward ke bagian central zone. Nah, ini juga menurut gue yang akhirnya membuat adanya gameplay-gameplay lain yang bisa terjadi. Dan itu membuat menarik dari PMPL season ketiga kali ini. Betul sekali, dan kali ini kita melihat kali ini ada Ponta. Wow, push ke arah depan di sana, spray down ke arah depan. Ikiar tertake down teman-teman semuanya. Langsung tapping saja. Pakai pistol dong Argenta kali ini. Mantap sekali Argenta. Tapi di atas kali ini ada Ramones akan coba push ke atas dari tim The Pillars. Langsung di take down begitu saja oleh seorang Onta dari The Pillars dan hilang begitu saja dua tim dari tim
Boom Dua Esport. player dari Boom Esport Ya. langsung ter-take down, luar biasa banget tentunya move as a unit. Ada Nate yang tadi dilemparkan oleh Ramones mencoba untuk mengganjal pergerakan dari The Pillars, tapi udah luar biasa banget moving dari The Pillars sendiri. Di tempat lain 21 Esport di sini aneh kembali lagi agak spread out dengan teman-temannya melakukan sebuah suppressing fire ke arah tim Red Rocket yang ada di depan dan justru itu memberikan posisi mereka. Kembali lagi Boom, Volker bahkan aim star dari tim Boom Esport ter-take down. Walaupun ada sebuah threat ke arah Argenta dipulangkan di knockdown saat ini, tapi ternyata bisa untuk langsung di refrag dan The Pillars menunjukkan kualitas mereka meratakan Boom Esport di awal-awal tusun untuk Boom Esport saat ini. Ya, sayang sekali Boom Esport harus langsung pulang ke lobby gaming di placement ke-16. Bomnya mantul itu. Aneh. Dan meledak di kompon aneh. Iya betul banget, ini berbahaya banget tentunya. Aduh, Sebuah gua yang serem. misplay dari granat itu bahaya banget tentunya, karena sebuah ledakan yang pas ke arah badan kita pasti knockdown, mau Ya, kita pakai betul. vest atau helmet level berapapun. Dan ada sebuah suppressing movement yang bisa dilakukan oleh S4D dari bagian atas, tapi ini tidak membantu terlalu banyak menurut gua, mengingat Aneh benar-benar sendirian di bagian small compound ini. Oke, kali ini Kicks nampaknya sudah melihat di mana posisi dari Ane. Kali ini 4D juga ada di atas teman-teman semuanya. Kicks, akan coba majukah dia dengan Uzinya. Banyak sekali peluru yang mengarah ke arah dari tim Red Rocket juga. Kali ini kita melihat di mana tim nomor 21 kali ini akan coba flank ke arah kanan tim 21 Esport. Flank ke arah kanan atau mereka malah menghindar dari area pertarungan ini teman-teman semuanya. Ini dari Draxin maupun Picasso menurut gue dari utility dan equipment mereka benar-benar belum siap. Kemudian juga dari ammunition, healing pro mereka juga belum terlalu kuat. Dan lebih memilih untuk retreating, pergi terlebih dahulu dari lokasi saat ini antara Red Rocket dan juga dari tim 21 Esport atau 21 Esport. S4D juga mencoba untuk menahan dari sana, dan Nate juga dilemparkan oleh Ane ke bagian depan. Utility berupa smoke ataupun Nate dilemparkan ke depan tapi belum mengenai siapapun. Ini bakal jadi stalemate sih. Mereka masih berada dalam kompon masing-masing walaupun zona akan mendorong mereka, memaksa mereka untuk masuk ke zona berikutnya sebentar lagi. Ya betul sekali, kali ini kita melihat Ane akan coba Kadi melemparkan peluru ke arah depan. Haki yang dipush kali ini oleh Ane. Spreadon ke arah Haki, namun Haki masih bisa ngacir dengan motornya. Haki kali ini ada di compound sebelah dari Ane teman-teman semuanya. Kali ini akan kita lihat Ane masih prone di arah atas. Ada di arah atas dilemparkan sebuah grenade. Saling melemparkan tapi Ane ter-take down oleh Haki. On point sekali bomnya. Betul sekali, sebuah movement yang sangat baik dari Haki. Dia cook grenade-nya, dia on point banget lemparan ke arah Ane. Belum bisa untuk di confirm menjadi kill sepertinya karena memang berada di atas sebuah bangunan. Harus menuju ke bangunan sebelahnya dulu baru bisa mengkonfirm kill untuk Ane. S4D gagal untuk melakukan suppressing fire melindungi Ane dari granat yang dilemparkan oleh Haki. Dan kembali lagi Haki menunjukkan performa yang sangat baik dari Red Rocket. Satu player dipulangkan ke lobby dari tim 21 atau 21 Esport. Ya betul sekali, nampaknya 21 Esport sudah pincang, satu orang sudah dipulangkan dan S4D pun langsung ngacir begitu saja dengan motornya untuk masuk ke dalam zona dan mengikuti tim 21 Esport yang lainnya, Picasso dan satu temannya. Ya, Draxin, Picasso juga sudah mulai masuk ke dalam zona. Kita berpindah terlebih dahulu ke victim yang sudah berada di dalam ruins. 4 angle shot udah mereka cover, mereka udah cukup kuat juga. Di tempat lain NFT juga sudah melakukan sebuah lootingan yang cukup baik. Udah vest level 3, helmet level 3, salah satu player VP juga udah punya M4 medkit juga udah ada. NFT udah cukup kuat dan zona pertama akan mulai mengecil. Big Red Alliance kita lihat masih ada di bagian selatan dan akan mulai masuk, dan zona ternyata mengarah ke bagian Rozok Utara. Dan ini mengingatkan kita kepada minggu kedua ya saat Dona nge-cast, dan ini ada perpisahan antara main island dan juga pulau bagian utara. Ini bahaya banget kalau nanti zonanya ngebouncing, ngejinx juga, itu akan bahaya banget buat tim-tim yang belum masuk dalam zona. Ya betul sekali. Dengan begitu tim-tim yang belum masuk ke dalam zona harus cepat untuk masuk ke dalam zona. Mereka harus melewati jembatan atau mereka harus muter lewat Yasnaya. Ya, Di sebelah kanan banget. Yasnaya itu bisa muter teman-teman semuanya. Itu lebih safety menurut saya kalau mau muter daripada lewat jembatan. Yang mana jembatannya pasti akan dikontrol oleh tim-tim lain. Berhubung jembatan itu adalah choke point. Ya betul banget, itu dia early dan late rotation tentunya ada sebuah positif dan negatifnya. Bergerak dari Yasnaya bagian kanan itu cukup aman secara defensif area dari pihak lawan, namun itu akan membuat jarak yang cukup jauh juga tentunya. Betul. Altrigo menguasai Water Town di bagian dekat Rozok saat ini. Badru bahkan mempunyai POV yang cukup luas, tapi Requiem salah seorang dari scouter Altrigo justru ter-take down oleh RRQ yang sudah bergerak dari school ke arah bagian bukit Rozok dan mendapatkan 1 kill. Altrigo kehilangan manpowernya 3 orang untuk di mid sampai late game.
Ya kali ini RRQ bisa mendapatkan satu orang, itu adalah Bukit Ronzok, Bukit Legend. Kalau kita main klasik sudah pasti Bukit itu ada yang ngisi, entah itu dari school ke Bukit itu atau dari Ronzok untuk mantekin school dari Bukit itu. Ya karena memang dari bukit tersebut ya kita punya POV atau point of Ya. view yang cukup luas. Kita bisa scout ke arah school, kita bisa scout ke arah apartemen, Betul. kita bisa scout ke arah rozok, bahkan ke arah jalan panjang yang ada di sekitaran rumah garasi. Ya benar. Jadi kembali lagi itu choke point yang cukup baik juga, dan ternyata RRQ bisa memanfaatkan itu dan bahkan dapat 1 kill tadi Betul. dari tim Alter Ego. Betul sekali, kali ini kita berpindah ke arah tim Geek. Yang mana mereka masih saja akan mencoba untuk masuk ke dalam zona. Tapi Auro langsung saja melakukan spray down tadi dengan M4 kali 4 ke arah depan. Ke arah tim Red Rocket. Nampaknya satu orang ter-take down. Sugar langsung dipulangkan saja oleh seorang Hijrah. Akan coba turun Red Face N. Ada Haki di depan sana. Apakah Haki akan diketahui posisinya oleh Red Face N? Tapi Red Face N akan coba memutar kembali kali ini. Mencari area yang lain untuk menjadi tempat untuk mereka bersinggah sementara waktu. Ya, permainan dari Ion Esports benar-benar agresif, benar-benar terukur. Mereka bermain dengan sangat baik. Bahkan tadi di Miramar berhasil untuk meratakan Bigetron Red Alliance juga. Saat ini mungkin mental mereka benar-benar berada di atas angin. Tadi satu player dari Red Rocket dipulangkan ke lobby Red Face N. Tadi bahkan tidak ragu untuk turun dari vehicle-nya, mencoba untuk mencari kill. Tapi kita kembali lagi ke juara dunia kita itu Bigetron Red Alliance. Satu orang dari EVOS itu Morpheus sudah ter-take down, berusaha untuk mendapatkan yang kedua itu Foxy. Udah sangat sekarat dari vehicle-nya. Foxy di sana turun dan menjadi knockdown kedua untuk Bigetron Red Alliance. Dan melihat sebuah gerakan yang sangat masif dari Bigetron Red Alliance akan mulai maju ke arah atas dan ingin memfinish dua korban mereka. Ya tadi Ryzen dengan DP-nya bergoyang di sana langsung bisa men-take down dua orang, bahkan Foxy langsung ter-take down, akan langsung dilemparkan saja granatnya ke arah depan. Harusnya on point ini granatnya, dan lah bahkan granat belum meledak sudah pulang seorang Foxy. Ya betul banget, sebuah opening point yang cukup baik untuk Red Alliance tentunya. Dua player dari EVOS udah mereka bisa dapatkan menjadi sebuah confirm kill. Ditambah kalau kita berbicara Red yang take down bisa kita loot terlebih dahulu kan. Ya. Dan Yasna ya kembali lagi menjadi sebuah stalemate fight. Ada Red Rocket yang masih menunggu di bagian apartemen, tapi Ion udah datang ke sana juga. Ya betul sekali, kali ini kita akan melihat di mana tim Ion akan berhadapan dengan tim Red Rocket. Ada Kings berdekatan dengan tim Ion di sana teman-teman semuanya, dan zona akan segera menutup ke arah wow zonanya. PUBG Mobile, apakah Anda bercanda? Ini dia ya pembahasan pasta tadi, berpindah dari zona 2 ke 3 atau 1-2. Ini benar-benar sebuah bouncing zona yang benar-benar luas. Langsung menuju ke arah bagian utara, dan Ion menyadari hal tersebut. Mereka lebih memilih untuk melakukan early rotation ya. Hati-hati. Ini Red Face N, aimstar kalian jangan dong ditabrak-tabrak kayak gitu ya. Dan udah menuju ke arah bagian utara dengan 4 set vehicle sangat kuat dari Ion Esports sendiri. Sebentar lagi mereka mendapatkan safe zone tentunya. Tim-tim lain juga harusnya udah mulai melakukan rotasi. Tadi gue lihat juga RRQ udah mulai bergerak dari bagian bukit. Lihat ada sebuah pergerakan vehicle. Grandix sudah masuk vehicle juga. Begitupun Geek. Ini adalah sebuah movement yang masif di daerah Wrangle. Ini seperti sedang balapan teman-teman semuanya. Semuanya balapan cepet-cepetan untuk masuk ke dalam circle. Dan lihat kali ini. Satu orang Pound Beater take down teman-teman semuanya. Bertemu dengan Nara. Sudah dilakukan oleh satu orang dari tim Nara. Nampaknya Force akan mendapat satu orang. Dan ya langsung saja dipulangkan satu orang dari tim Louvre. Ter-take down dua orang. Ya betul banget. 2 untuk 2 saat ini. 2 knockdown untuk tim Louvre dan 2 untuk Nara. Ada sebuah pick di sana. Prefire dilakukan oleh Joyce kembali lagi berhasil untuk menahan pergerakan dari tim Louvre. Misalkan satu orang itu Oki Ozora di bagian sana masih bisa untuk menahan. Joyce saat ini melawan Oki Ozora. Ada sebuah hit yang dapat, dan ternyata Nara take the revenge, mengambil balas dendam yang manis, mendapatkan satu squad Louvre di sana di bagian utara dari map. 4 confirm kill untuk Nara Esports. Ya ini dia Joyce langsung saya men-take down tim Louvre tadi. Iri bilang Joyce. Kita lihat kali ini Luxi melemparkan sebuah smoke ke arah depan untuk menyelamatkan Ryzen. Akankah Ryzen bisa diselamatkan teman-teman semuanya? Ya, Ryzen sepertinya masih bisa. Tentunya dari Zuxi udah mulai melakukan sebuah flank ke arah kanan, tapi ternyata Ryzen langsung dilemparkan nade oleh Ucup. Menyisakan 3 active player saja saat ini. Zuxi masih melakukan healing prompt. Ini agak cukup menyulitkan karena Dranix pelan, tapi pasti udah mulai mengumpulkan player Geek. Bermain sangat unik, bermain di bagian pinggiran, pesisir sebuah lautan pendek di sana. Ada Laser di bagian bawah sana, dan ini berbahaya banget bagi kalau mereka tidak menyadarinya. Ya, Lyzerk akan coba dipush oleh 4 orang dari tim Geek. Wah, dikejar dong. Dikejar 4 orang mengejar Lyzerk, tapi Lyzerk langsung ngacir begitu saja lari menuju ke baginya di atas sana. Ini dia akan ketahuan posisinya. Lyzerk, saling melempar. Dilemparkan satu grenade ke arah depan, tidak on point. Kali ini Mort gantian akan coba melempar. Apakah bisa on point ke arah Lyzerk? Belum on point juga. Dan kita melihat kali ini Mort nampaknya memilih untuk putar balik. Putbals mereka, putar balik. Waduh, ini forting di daerah yang cukup unik menurut gue ya. Tapi ternyata baru saya mau menyelesaikan komunikasi di
di sana, tapi Alter Ego ternyata menabrak karena ada Pillar di sana. Boboho knockdown dari panasnya mesin kendaraan yang dibawa oleh Alter Ego, tapi ternyata defensif dari The Pillar masih cukup kuat. Di sana Slayer yaitu kental di sana bersamakan Dr. Badru langsung jadi sebuah confirm kill, tapi ternyata Smith still won the kill dan bisa menyelamatkan Alter Ego. Dua player harus ditukar dengan 4 yang dimiliki oleh The Pillars. Tapi setidaknya The Pillar sudah mengamankan killing spree 5 point kills kali ini. Dan zonanya akan kembali membanting ke arah bawah teman-teman semuanya. Semua yang ngambil arah atas langsung harus ke bawah lagi. Wah, ini sih dibercandain sama zona sih bisa dibilang. Ini adalah late game yang menurut gua luar biasa ya, karena pantulan zonanya itu benar-benar ngerjain. Dan di sini S4D mendapatkan view ke arah tim Red Rocket, mendapatkan 2 kill ke arah tim Red Rocket. 2 kill untuk 21 esports saat ini. Namun mereka masih punya PR untuk mulai masuk ke dalam zona. Lihat pergerakan kembali lagi terjadi, ada Victim, ada Ion di sana juga. Tapi Hijrah masih knockdown dan sementara yang dijadikan sebuah confirm kill untuk Nara Joyce. Dan ini dia, kali ini kita lihat di mana Jacket akan coba di tapping dari depan. Ada tim Ion, mereka berdekatan kali ini. Antara tim Victim berhadapan dengan tim Ion. Ada Nara juga teman-teman semuanya. Di sisi yang lain ada Maybe, ada Joyce juga yang tadi berhasil merevive teman-teman semua. Kali ini kita lihat, Liquid seorang diri di tengah. Akankah bisa untuk kabur, masuk ke dalam circle teman-teman semuanya. Liquid kali ini sudah ada dalam circle nampaknya. Akan coba di tapping oleh tim Victim. Ya, sebuah super simpan cukup baik juga. Liza no! Dia jatuh ke bawah, tapi belum knockdown. Tapi di sini Auro sedang fight dengan Rewind. Sebuah knockdown langsung dibuat sebagai confirm kill. Kembali lagi Zulhaka juga tertakedown. Ion panas banget ini Suns. Wow, Ion kali ini bisa melihatkan performa yang sangat-sangat panas, sangat-sangat bagus. Liquid masih ada di tengah. Kali ini akan dipush oleh seorang Victim. Tim Victim mulai masuk kali ini 4 orang. Men-takedown tapi kali ini 1 orang. Liquid turun kali ini. Akan coba maju Liquid. Akan coba maju, spreaddown dilakukan tapi Liquid akhirnya take-down oleh seorang Banyu. Tapi Liquid benar-benar bisa menjadi prahara kepada Victim. 1 orang bisa men-takedown 2 orang, bahkan 3 orang, tersisa 1 orang saja. Wow, ini perkembangan yang sangat baik. Red Face N datang ini menyelamatkan Liquid tentunya. Aimstar sudah mulai masuk ke dalam sana dan Victim justru ter-takedown. Liquid masih bisa untuk diselamatkan. Permainan yang luar biasa. Liquid seorang diri menahan gempuran 3 player dari Victim. 2 knockdown, 1 udah sekarat banget, dan dari Ion body system yang sangat cepat bisa mendapatkan Victim sebagai korban kedua mereka. Tadi bagus banget permainan dari Liquid. Karena apa? Dia seorang diri menyulitkan satu tim. Victim dipersulit oleh Liquid. Setidaknya dia bisa mendelay waktu agar Red Face N bisa datang untuk menyelamatkan dirinya. Ya, itu permainan luar biasa tentunya dari Ion, sebuah defensif yang sangat baik. Namun kita juga masih menyaksikan Big Red Alliance saat ini sedang berhadapan dengan 2 tim yang ada di dekat mereka, yaitu Bonafide, Hitman yang hanya prone di sana agak cukup sulit untuk bisa masuk dalam zona, dan Ranix yang sedari tadi memberikan sebuah suppressing atau tekanan yang cukup sulit untuk Big Red Alliance, mengingat mereka punya slot yang bisa dimainkan. Net dilemparkan, hampir saja knockdown 2 player dari Ranix. Dan kali ini Dranis harus masuk ke dalam circle di mana mereka sudah ditunggu oleh Big Red Alliance. Spreaddown dilakukan oleh Smith ke arah depan, ke arah tim nomor 1 yaitu Geek. Teman-teman semuanya, kali ini Geek harus masuk, tapi mereka sudah ditunggu oleh Smith di dalam zona. Smith akan mengunci Geek agar tidak bisa masuk dalam zona, tapi Smith sangat low HP dia. Ini kalau meledak Smith, masih bisa menghindar sedikit Smith. Alhamdulillah selamat dia. Alhamdulillah selamat dia, tapi Geek sudah melakukan sebuah gerakan, udah mulai ada flank yang dilakukan Mort, udah mulai maju ke arah depan, dan sebuah jump down yang sangat baik dari Mort. Masih bisa untuk menahan pergerakan dari Alter Ego. Di sana Smith udah sangat sekarat, udah terpin down juga dari 4 direction yang berbeda, dan ya ter-take down saja. Dipulangkan ke lobby Alter Ego di peringkat ke-11, tapi dengan 6 kill langsung dikumpulkan. Ya, itu dia teman-teman semuanya. Kali ini Microboy bisa mendapatkan 1 orang. Nampaknya Dranix akan coba fight dengan BTR, karena mau nggak mau Dranix harus masuk ke dalam lobby. Kali ini dalam zona maksud saya. Di take down 1 orang oleh seorang Luxi tadi, tapi di sisi lain Force mendapatkan 1 orang. Hunt for You di take down, dan Bonafide pun pulang ke arah lobby. Teman-teman semuanya, Microboy akan coba tapping ke arah depan. Kali ini Ucup diburu oleh seorang Microboy. Akankah bisa dengan M4 kali 4-nya? Bots di sisi lain juga coba di tapping. Kali ini tapi belum memberikan damage sama sekali. Microboy akan coba fokus lagi kepada Ucup di depan sana. Ya, dan di bagian minimap teman-teman tadi bisa merhatikan satu-satunya tim yang sudah dalam zona saat ini adalah NFT. Dan ini akan menjadi sebuah kekuatan bagi mereka, mengingat banyak tim yang masih berada di luar zona, dan selepas ini DPS dari zona udah gak main-main, udah sakit banget untuk masuk ke zona ke-6. Bahkan untuk DPS yang sekarang pun circle ke-5, wah itu sih udah sakit, udah perih, udah gak geli-geli, ini mah sakit-sakit. Kayak ditusuk-tusuk ini rasanya. Ditusuk-tusuk, dan ya berbahaya banget tentunya. Kalau terlalu lama di bagian luar, kedua tim tadi kita lihat dari Dranix maupun dari Big Red Alliance masih melakukan fight, tapi ternyata S4D dari bagian lainnya terpick off oleh Red Rocket Haki, tapi sebuah refrag yang dilakukan oleh Picasso sangat baik, bisa menyelamatkan S4D dan masih bisa menyelamatkan 21 Esport untuk melaju ke
zona berikutnya. Dan Oke. kali ini Zero Two nampaknya akan membuat tim Ion kocar-kacir untuk sementara waktu karena mereka harus menghindar dari tembakan yang digunakan oleh Zero Two. Tapi kali ini Nara akan coba jalan kali ini dengan vehicle-nya akan masuk ke dalam circle selanjutnya. Ion ditunggu di dalam circle, Ion harus masuk ke dalam circle-nya. Satu orang sudah masuk Red Phase N nampaknya, tapi masih ada Auro dan Liquid di luar circle. Auro dan Liquid harus langsung masuk ke dalam circle dalam waktu yang cepat karena 3 detik lagi akan langsung menutup circle-nya. Ya, dan Red Phase N benar-benar pergerakan yang sangat baik. Dia maju langsung ke depan, mengamankan bagian defensive line dari Ion. Dia menjaga pergerakan dari tim lainnya, melakukan sebuah suppressing fire ke arah tim lainnya, sehingga player-player dari Ion lainnya bisa masuk. Dan tempat lain NFT, sebagaimana gue sebutkan sebelumnya, udah mulai masuk ke dalam zona, udah mulai meng-cut banyak banget rotasi dari tim-tim lainnya. Di bagian depan sana masih ada suppressing fire yang dilakukan oleh Ion. S4D juga knockdown di sana. Geek terbuka sekali dan Flippy mendapatkan knockdown atas Bubu. Menyisakan Mort seorang diri saja di bagian sana. Deathmosh masih ada di bagian atas, tapi ternyata sebuah suppressing fire-nya tidak mengenai karena NFT punya sebuah shake yang bisa dimanfaatkan. Ya, Shake yang menjadi penyelamat dari NFT kali ini. Kita melihat Mas Gaga dan teman-temannya sudah ada di dalam circle. Mereka tinggal menunggu tim-tim lain untuk masuk ke dalam circle-nya dan men-take down tim-tim yang mencoba untuk masuk ke dalam circle. Teman-teman semuanya, kali ini kita lihat bots masih ada di Shake yang sangat kecil. Flippy juga dari RRQ ada di tengah-tengah. Begitu juga Bigetron. Kali ini sebenarnya dilakukan oleh Flippy kembali dari Shake yang dari tadi kita bahas teman-teman semuanya. Dari Flippy menuju ke arah tim Geek. Ya, ini benar-benar sebuah point of view yang luar biasa ya. Di bagian high ground bisa tercover dari bagian Flippy. Dari bagian shake dia bisa dari celah-celah kusen bisa kita katakan Ya, ya. betul. Bisa mendapatkan view ke arah bagian atas. Nate dilemparkan. Maksudnya adalah untuk mengusir pergerakan dari tim-tim yang mungkin ada di dekatnya. Cekungannya sangat baik bisa dimanfaatkan oleh NFT saat ini. Setidaknya mereka bisa melakukan proning shoot, melakukan proning maksud saya untuk menghindari tembakan-tembakan dari tim-tim lain. Dan kali ini kita melihat Flippy, akankah dia keluar dari arah Ion akan coba jalan kali ini, akan coba mengarah ke arah Flippy. Auro sudah di sana dan dilemparkan granatnya akankah on point ke arah Ion. Dan kali ini kita tunggu, nampaknya memberikan damage yang cukup sakit. Liquid harus meladu aimnya dengan satu orang di depan sana. Kali ini kita lihat Red Phase N dan teman-temannya harus kocar-kacir untuk sementara waktu. Mereka harus masuk ke dalam circle dan sudah ditunggu oleh NFT. Wah, ini map awareness yang dimiliki oleh Flippy benar-benar luar biasa. Dia mendengar ada suara vehicle dari bagian belakang, langsung memberikan informasi kepada teman-temannya, langsung memberikan sebuah utility suppressing ke arah bagian belakang agar Ion tidak bisa maju dengan sangat mudah ke arah mereka, bahkan memberikan damage yang cukup besar juga ke arah Ion Esports tadi. Betul sekali, tapi saat Ion sedang kocar-kacir, Auro masih bisa mendapatkan satu orang tadi. Dan kali ini Flippy akhirnya bisa mendapatkan satu orang, dua orang bahkan. Kali ini kenapa harus satu kalau bisa dua teman-teman semuanya? Luar biasa banget tentunya dari Flippy. Nate yang dilemparkan on point ke arah bagian belakang. Dari bagian Red Phase N masih bisa untuk melakukan revive. Mereka berada di zona pelan saat ini, tapi zona sudah mulai mendorong dan mereka punya cobaan yang sangat besar itu untuk maju ke depan. Ada NFT. Di bagian atas juga ada tim lainnya. Belum lagi ada tim-tim yang berada di bagian high ground lain. Ada Geek di sana dan juga ada tim Nara di bagian bawah yang masih dengan full squadnya. Oke, Bigetron Red Alliance Wah. akan coba maju, tapi di belakang mereka ada RRQ yang coba akan kali ini melakukan rotasi teman-teman semuanya. Tertangkap kali ini satu orang, Voldemort nampaknya ter-take down. Kali ini kita akan lihat Nirpeko juga mendapatkan satu orang, Boy nampaknya ter-take down oleh seorang Voldemort di sana. Kita lihat Luxi akankah bisa mendapat satu orang, sudah sangat-sangat chaos di sini. Oke, dari Zuxi akan ada granat banyak sekali dari belakang. Dari belakang ada granat dari tim nomor 9 teman-teman semuanya. Iya, Nara melemparkan granat yang cukup banyak juga ke arah bagian Bigetron Red Alliance. Hampir saja mendapatkan knockdown ke arah Zuxi, Microboy dan juga Luxi udah sangat low HP. Dan Nate berikutnya dari RRQ saat ini yang connect ke arah dua player dari Bigetron Red Alliance, Microboy dan Luxi udah cukup kesulitan. Zuxi masih dihujani dengan artificial grenade. 2, 3, 4 tidak cukup dan Nerpeko akan menjadi seorang rusher yang luar biasa maju ke depan. Masih bisa ditahan oleh Zuxi, tapi ternyata ada sebuah cover dan dari atas Mouthway mendapatkan posisi yang sangat baik. Bigetron Red Alliance dipulangkan di peringkat ke-6. Lagi-lagi RRQ bisa memperlihatkan permainan yang sangat bagus, memulangkan tadi Red Alliance. Dan kali kita melihat Zero Two dengan low HP dia gagah berani maju ke arah depan, mencoba melakukan spray down ke arah depan tapi tidak mendapatkan siapapun. Kali ini Force juga akan maju, Joyce juga demikian akan coba maju ke arah depan dan Ion harus dipulangkan di placement yang kelima menyusul Bigetron Red Alliance. Ya betul banget, 4 tim yang tersisa ada Nara, RRQ, NFT dan juga Geek. Masing-masing sudah mendapatkan kill, NFT masih 1, RRQ 4, Nara sudah 9 kill dan Geek udah 6. Nara agak cukup tersuppress di sana tapi Geek mendapatkan 1 player dari RRQ. Menjadikan RRQ tersisa 3 active player sejauh ini. Ya itu dia, kali ini kita melihat di mana Geek menyisakan 2 orang dan 1 orang dari tim NFT tadi nampaknya ter-take down. Seorang Mas Gaga harus ter-take down teman-teman semuanya dan Leo akan coba menyelamatkan temannya, akan coba menjadi tim rescue untuk Mas Gaga.
Ya betul banget, dan Nara sudah tersisa hanya dengan 2 orang. Ada sebuah suppressing fire juga dilakukan oleh tim RRQ dari bagian bawah. NFT masih melakukan fight di sana. Frost dan juga Maybe akan menjadi momok yang sangat berbahaya bagi tim NFT. Dari Geek sepertinya akan retreat terlebih dahulu. Mort masih melakukan sebuah scouting, masih knockdown di sana. Dan dari Deathmosh agak cukup sulit untuk masuk saat ini karena di bagian bibir-bibir zona udah dijaga oleh RRQ dan tim-tim lain. Dan Nara di sana 0-2 harus ter-take down, dipulangkan ke lobby misalkan Maybe dan Frost. Betul sekali, Nerpeko bahkan mendapatkan 1 orang. Mort didapatkan oleh Nerpeko. Tersisa Datmo saja dan killing spree didapatkan oleh Ryu. RRQ Ryu mendapatkan 5 poin kills kali ini. Ini RRQ masih mendapatkan zona. Tentunya apakah bisa mendapatkan sebuah back-to-back chicken dinner untuk RRQ karena mereka sudah mengcover zona dengan sangat baik. Namun masih ada NFT dan juga dari tim Nara yang masih melakukan fight. Maybe di sana melakukan sebuah shot karena tim NFT. 1 orang itu Leo ter-take down di sana. Masih mencari-cari yang lainnya. Masih ada 3 orang juga dari RRQ di bagian bawah. Kita masih menunggu fight yang terjadi antara NFT dan juga Nara. Masih ada shot lagi di sini. Frost mendapatkan 1. Leo di take down, dipulangkan ke lobby. Fallen benar-benar open field di sana masih dengan shotnya tapi belum bisa mendapatkan kembali dan hampir saya knockdown untuk Frost karena sudah sangat low HP. Bahkan Nara sudah mendapatkan 10 poin kills kali ini. Kita akan lihat Force dan Maybe sangat-sangat mengganggu pergerakan dari NFT. 1 orang sudah ter-take down. Fallen juga ter-take down kembali kali ini. Mas Gaga mendapatkan seorang Force tapi Maybe juga mendapatkan Mas Gaga. Wow, terjadi trade kali ini tapi Maybe akhirnya didapatkan oleh Flippy menjadi hero untuk NFT. Flippy bisa men-take down tim Nara yang dari tadi menyulitkan pergerakan mereka. Ya, dan sekarang RRQ tahu mereka sudah menang secara manpower, akan mulai maju ke depan. Flippy agak cukup kesulitan karena masih melakukan revive karena teman-temannya. Bahkan saat ini hanya ada sebuah vehicle yang membatasi dan mereka meledak dari vehicle tersebut. Dan winner chicken dinner untuk RRQ Ryu back to back chicken dinner. Tim pertama dengan 2 chicken sehari langsung